Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Apriani, NIM 2018 143339 dari kelas 4I PGSD Universitas PGRI Palembang. Dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS kelas tinggi Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Baiklah, di sini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran IPS kelas tinggi. Di sini saya mengambil strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Apa itu strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL? Strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu karakteristik dari Contextual Teaching and Learning atau CTL. Yang pertama, kerjasama, yang kedua, siswa aktif, yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan, keempat, menggunakan berbagai sumber, kelima, siswa kritis dan guru kreatif, keenam, dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, ketujuh, laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa. Kedelapan, pembelajaran terintegrasi. Selanjutnya, CTL memiliki tujuan dalam pembelajaran, yaitu 1. Bertujuan untuk memotivasi siswa agar memahami makna materi pelajaran. 2. Agar dalam belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. 3. Menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. 4. Melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan. Kelima, bertujuan untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu prinsip pembelajaran kontekstual. Apa itu prinsip pembelajaran kontekstual? Prinsip pada pembelajaran kontekstual dimaksudkan agar siswa dapat mengembangkan cara belajarnya sendiri dan selalu mengaitkan dengan apa yang telah ia ketahui dan apa yang ada di masyarakat. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. A. Menekankan pada pemecahan masalah. B. Mengenal kegiatan mengajar terjadi pada berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja. C. Mengajar siswa untuk memantau dan mengarahkan belajarnya sehingga menjadi pembelajaran yang aktif dan terkendali. D. Menekankan pembelajaran dalam konteks kehidupan siswa. E. Mendorong siswa belajar dari satu dengan yang lainnya dan belajar bersama-sama. F. Menggunakan penilaian autentik. Bagaimana menerapkan strategi pembelajaran kontekstual pada pembelajaran IPS kelas tinggi? Yaitu sebagai berikut. 1. Relating. Belajar dikatakan dengan konteks dengan pengalaman nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru untuk membuat peserta didik agar yang dipelajarinya bermakna. 2. Experiencing. Belajar adalah kegiatan mengalami. 3. Applying. Belajar menekankan pada proses demonstrasi pengetahuan yang dimiliki dengan dalam konteks dan pemanfaatannya. 4. Kooperatif. Belajar merupakan proses kolaboratif dan kooperatif melalui kegiatan kelompok. Kelima, transferring.
Belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dalam situasi dan konteks baru. Langkah-langkah pembelajaran kontekstual and learning atau CTL yaitu sebagai berikut. 1. Modeling, pengutaraan kompetensi, tujuan, bimbingan, dan motivasi. Yang kedua, inquiry, yakni mengidentifikasi, analisis, observasi, dan hipotesis. Yang ketiga, questioning, yakni mengarahkan eksplorasi, menuntun, evaluasi, inquiry, dan generalisasi. Yang keempat, learning community, yakni belajar kelompok, siswa bekerja sama, dan penelitian. Kelima, yaitu konstruktivisme, yakni mandiri tesis, sintesis, konstruksi teori, dan pemahaman. Yang keenam, reflection. Yang ketujuh, authentic assessment. Baiklah, selanjutnya yaitu apa kelemahan dan kelebihan dari strategi pembelajaran CTL ini atau Contextual Teaching and Learning. Kelebihan dari CTL ada dua, yaitu pembelajaran lebih produktif dan pembelajaran lebih bermakna dan real. Kelemahan dari CTL itu sendiri yaitu guru hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan dan menemukan idenya sendiri. Yang kedua, guru tidak berperan sebagai pusat informasi. Thank you, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.